mari kita sebut yang bagian ini, N1 kali S kuadrat bagi sigma kuadrat, ini sebagai, katakanlah sebagai V. V hanya sebuah simbol bahwa itu adalah, ini adalah sebuah variabel acak yang mengikuti distribusi yang lain. Nah, dalam hal ini V mengikuti distribusi K kuadrat. Jadi ini kita terus ubah. Jadi kita punya Z yang normal, kemudian akar dari V dibagi N-1. Nah, di mana tadi Z mengikuti normal distribusinya, dan V ini adalah variabel acak yang mengikuti distribusi K kuadrat. Gitu ya. Jadi ini komposisi antara Z per akar V ini membentuk distribusi yang lain lagi. Dia bukan normal, bukan K kuadrat, karena kalau yang normal kan Z-nya. Kalau yang K kuadrat kan V-nya. Tapi ini membentuk sesuatu yang lain. Jadi sebuah distribusi yang baru, yang dia merupakan komposisi dari variabel acak normal dan variabel acak K kuadrat begitu. Nah, karena itu sang penciptanya begitu, yang merekonstruksinya, mengkonstruksi yang melacak variabel acak ini, itu menyebutnya sebagai variabel acak baru, disebut sebagai T, gitu. Yang dia mengikuti distribusi student T. Atau kerap disebut sebagai distribusi T saja. Gitu. Ini komposisi antara tadi variabel acak normal dibagi akar variabel acak yang K kuadrat, itu membentuk satu variabel acak baru yang karakternya itu mengikuti distribusi T. Gitu. Nah, ini dia yang merumuskannya adalah bernama W.S. Gosset. Gitu. Mempublis rumusannya ini pada tahun 1908. Gitu. Jadi tidak menggunakan namanya karena beliau bekerja di perusahaan bir di Irlandia. Kemudian dia menemukan formula ini, tapi perusahaan tidak mengizinkan menerbitkan formula ini. Kemudian Gosset ini menerbitkannya dengan nama samaran, yaitu student T. Gitu. Mungkin setnya dari student dan T gitu, student T. Gitu. Dia menerbitkan menjadi distribusi T atau student T. Jadi student itu adalah nama samaran bagi Gosset. Nah, baik, jadi kita melihat bahwa perjalanan dari ini ke sini. Hanya gara-gara jumlah ukuran dari sampelnya yang kecil aja, jadi karakter variabel acaknya berubah total. Nah, dengan demikian kita menyebut sebagai T ini T sama dengan Z per akar
V dibagi nu. Gitu. Jadi nu adalah tadi n-1. Jadi T itu mengikuti distribusi student T. Gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa variabel acak T dikonstruk oleh variabel acak normal dan variabel acak chi kuadrat. Gitu. Oke. Nah, ini ada teoremanya. Ini ada di textbook di Walpole. Misal Z adalah variabel acak yang berdistribusi normal baku. Itu Z. Ini distribusinya. Kemudian dan V yang ini adalah variabel acak yang berdistribusi chi kuadrat. Dengan derajat kebebasan nu sama dengan n-1. Nah, ingat asal usul dari n-1 kan dari varian sampel ya, yang per n-1 sigma xi min x bar kuadrat. Dari sini ya, n-1. Tadi asal usulnya. Nah, kemudian ini kan masing-masing kan harus bebas nih, Z dan V ini harus bebas. Nah, bila Z dan V saling bebas, jadi nilainya saling bebas, nggak tergantung satu sama lain. Maka variabel acak T yaitu ini T-nya adalah komposisi dari Z dan V. T sama dengan Z dibagi akar V dibagi nu. Maka variabel acak ini, yang baru ini, merupakan atau mengikuti distribusi T. Nah, tentu distribusi T ini dia memiliki fungsi densitas peluang. Dia memiliki fungsi fungsi densitas peluang dengan fungsi densitas peluang atau fungsi densitas probabilitas
HT, gitu ya. Gitu. Jadi variabel acak ini mengikuti fungsi densitas peluang namanya HT. Apa itu HT? Nih, HT adalah ini, harus belajar fungsi gamma. Ini gamma dari fungsi gamma dari nu plus 1 dibagi 2 akar V nu kali fungsi gamma nu per 2 kali T kuadrat, ini fungsi T, dibagi nu plus 1 pangkat min setengah nu plus 1. Gitu. Ini fungsi gamma. Jadi ini huruf Yunani, ini huruf besar dari gamma begini. Ini kalau kita belajar tentang special function, jadi fungsi-fungsi khusus dalam engineering matematik atau dalam fisika matematik, kita akan belajar tentang fungsi gamma gitu. Nah, T ini nilainya untuk T-nya nilainya dari min ta hingga sampai plus ta hingga begitu. Nah, fungsi ini HT, fungsi densitas peluang HT ini atau fungsi distribusi T ini memiliki derajat kebebasan, degree of freedom nu, di mana nu adalah n-1, n adalah ukuran sampel gitu. Ini jelas terkait dengan tadi, terkait dengan degree of freedom dari variansi sampel, terkait juga dengan distribusi chi kuadrat. Atau karena ini bisa dari n-nya 1 misalkan sampai n ta hingga, jadi rentang dari degree of freedom-nya dari mulai 0 sampai dia ta hingga jika n-nya besar sekali ya gitu. Jadi ukuran sampelnya besar sekali kita sebut sebagai ta hingga. Jadi angka 1 menjadi tidak berarti kalau ininya jutaan atau ribuan n-nya. Nah, kemudian tadi yang kita sebut sebagai T adalah Z dibagi akar V per nu. Ini variabel acak baru, karena ini variabel acak. Ini variabel acak. Maka dia punya distribusi ya, tadi dengan distribusi T. Gitu. Maka setiap variabel acak dia punya rataan, gitu, punya rataan. Kita lihat rataan dari variabel acak T, rataannya adalah nilai ekspektasi dari variabel ini T. Kita akan, kalau dihitung, hasilnya akan 0. Gitu. Jadi ini seperti 0, seperti rataan dari distribusi normal ya. Ya 0 kan di tengah-tengah. Ini Z, ini 0 di sini. Oh, distribusi normalnya gitu. Dia punya rataan dan punya variansi. Maka variansi dari variabel acak T ini adalah var T itu besarnya atau nilainya adalah formulanya nu per nu min 2 gitu. Ini. Nah, jelas ini berlaku untuk
untuk new lebih besar dari 2. Kenapa demikian? Coba kalau misalkan new-nya 1. New-nya 1, kalau 0 dia jadi akan 0 variansinya. Nggak ada variansinya. Jadi kalau misalkan diisi oleh new-nya 1 per 1 min 2 jadi negatif. Sigma kuadrat negatif. Nanti simpangan bakunya akarnya jadi akar negatif. Jadi imajiner. Gitu. Jadi nggak diambil yang new sama dengan 1. Atau new-nya 2. 2 dibagi 2 min 2, 0 seper 0. Gitu. Jadi tidak aman ya. Jadi tak hingga begitu. Nah karena itu untuk new lebih besar dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Baik. Grafik umum dari distribusi T ini, bentuk grafiknya itu mirip dengan grafik kurva normal. Jadi simetri dan cenderung bell shape, jadi cenderung berbentuk seperti lonceng, gitu. Jadi mirip juga dengan distribusi normal, gitu. Dia simetri di tengah-tengah tuh, dan punya bell shape begini. Ini bukan, ini Z, ini T. Gitu. Ini Z, ini T. Hanya bedanya dengan kurva normal. Kalau misalkan yang normal begini, ini yang normal, ini Z, yang Z-nya kita normal, distribusinya, tidak fungsi distribusi. Nah, yang distribusi T, dia lebih panjang ekornya, gitu. Jadi begini. Nah, gitu. Ini yang T. Walaupun sama-sama bell shape, jadi berbentuk lonceng, gitu. Tapi walaupun mirip bentuknya, tapi beda distribusinya. Jadi kalau ekornya ini kan di sini udah ada ekornya normal, ini masih panjang nih. Kalau yang ini cepat sekali menuju 0 nilainya, ini masih besar. Yang T, distribusi T. Nah, jika degree of freedom, jadi derajat kebebasan dari new sama dengan n-1 ini menuju tak hingga, gitu. Apa artinya? New menuju tak hingga. Artinya kan n yang besar. N itu apa? N itu adalah jumlah data atau ukuran sampel, gitu. Tadi kan kalau n-nya di atas 30 atau sama dengan 30, dia akan bisa didekati oleh distribusi normal, gitu, atau mendekati distribusi normal, gitu. Jadi nah kalau n-nya besar ya kembali ke normal, gitu. Jadi untuk new yang tak hingga, gitu, diekstrimkan, gitu, maka akan kembali ke distribusi normal. Karena kita sedang mengurus tentang jumlah sampel yang terbatas. Jadi kalau sampelnya besar ya kembali ke normal lagi. Ini akan naik ke atas. Dan yang merah, yang ekornya akan turun ke bawah. Akan kembali ke normal.
Nah, oleh karena itu distribusi normal disebut sebagai induk segala distribusi. Induk segala distribusi. Jadi seolah bisa dikembalikan ke normal. Gitu. Kemudian